Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Safia, NIM 2015061, kelas PKPI 2C. Di sini saya ingin membuat video tentang teori kepribadian. Dosen pengampu Puri Handayani MA. Di sini saya ingin membaca teori kepribadian Erik Erikson. Pembahasan A. Struktur kepribadian menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Apabila menemukan hambatan atau konflik pada suatu fase, tidak menyerah tetapi bereaksi dengan menggunakan komunikasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu faktualiasi, universalitas, dan aktualitas. 1. Faktualiasi adalah kumpulan sumber data dan fakta, serta metode yang dapat dicocokkan atau diversifikasi dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungan yang dikemas dalam bentuk data dan fakta. 2. Universalitas adalah definisi yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Definisi ini berkaitan dengan set of reality yang menggabungkan pandangan semesta atau alam dengan suatu yang dianggap konkret dan praktis. 3. Aktualitas adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi menjadi lebih efektif, progresif, dan proaktif. 2. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada menyesuaikan. Ego terdapat realita, contohnya yaitu hubungan ibu dan anak. Meskipun Erikson bersependapat dengan Freud menggunakan hubungan ibu dan anak mampu memengaruhi serta menjadi hal terpenting dari perkembangan kepribadian anak. 3. Pengaruh masyarakat adalah membentuk bagian sebesar ego. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam berkembang kepribadian, Erikson menemukan faktor yang mengaruhi kepribadian yang berbeda dengan Freud. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh biologika, Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Erikson atau Alwisol 2009.288 menyatakan bahwa potensi yang dimiliki individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan budaya sendiri. Teori-teori kepribadian. A. Pengertian humanisme. Psikologi humanisme merupakan aliran psikologi yang berlandaskan pada eksistensialisme, yaitu paham yang menolak menempatkan manusia. Konsep dasar teori belajar humanistik semata-mata sebagai hasil hereditas atau lingkungan. Aliran ini menganggap bahwa setiap individu memiliki eksistensinya. Itu teori belajar humanistis merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada, karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang dilakukan dalam sehari-hari. B. Macam-macam hierarki kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologi atau dasar seperti makanan dan minuman. 2. Kebutuhan akan rasa nyaman dan
tentram seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, diejek, direndahkan, dan lain-lain. 3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti bagaimana rasanya dianggap di komunitas sosialnya. 4. Kebutuhan untuk dihargai seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Dalam referensi lain menjelaskan bahwa inti dari teori Maslow adalah bahwa kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan yang tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologi dan kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengasumsikan bahwa orang yang berusaha memuaskan kebutuhan yang berdasarkan kebutuhan fisiologi sebelum mengarahkan perilaku mereka pada pemuasan kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. C. Aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow, aktualisasi diri merupakan puncak dari perwujudan segenap potensi manusia, di mana hidupnya penuh gairah, dinamis, dan tanpa pamrih. Konsentrasi penuh dan terserap secara total dalam mewujudkan manusia yang utuh dan penuh. Orang yang tidak tertekan oleh perasaan cemas, perasaan risau, tidak aman, tidak terlindungi, sendirian, tidak dicintai, orang yang terbebas dari metamotivasi. D. Organisasi kepribadian. Dalam memandang organisasi, seorang manajer seringkali melihat organisasi dari sisi formalnya, yaitu struktur organisasi, strategi kebijakan, sasaran, prosedur, wewenang formal, rantai komando, dan sebagainya. Kesemua ini merupakan aspek formal suatu organisasi yang mudah ditetapkan parameter ukurannya. Teori kepribadian Erich Fromm. Dalam pembahasan A. Teori Erich Fromm, tema dasar dari semua tulisan teori Fromm adalah individu yang merasakan kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak dikemukakan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Dalam bukunya S. Java Fromm, Freedom, 1941. Ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian atau being lonely. Jadi kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia melarikan diri, dan jawabannya dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Yang keduanya adalah manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Teori kepribadian psikologi analitis Carl Gustav Jung. Dalam pembahasan A. Struktur kepribadian. 1. Pengertian dan struktur kepribadian. Jung di sini tidak menjelaskan tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Adapun yang dimaksud dengan psyche adalah seluruh pemikiran dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian, manusia berdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kesadaran kepribadian. Ini adalah ego, sedangkan ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar manusia. Ego melahirkan perasaan, identitas, dan kontinuitas seorang. Dimensi kesadaran manusia memiliki dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya.
Dimensi ketidaksadaran kepribadian adalah seorang mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran kepribadian personal dan ketidaksadaran kolektif. Personal merangkum seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, dan direfleksikan pada seseorang. Ketidaksadaran tersebut mengandung ingatan dan impuls masa silam. Teori kepribadian Abraham Maslow. Di sini saya ingin menjelaskan pemahaman dalam Abraham Maslow. A. Biografi Abraham Maslow. B. Teori kepribadian Abraham Maslow, humanistik. Teori dasar humanistik menurut Abraham Haji Maslow. Teori humanistik Yusuf 2007. 2141. Berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori yang menentang teori psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori adalah bahwa keduanya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai-nilai manusia. Manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa manusia. C. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatan, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contoh yaitu jika individu merasa haus, maka selama berminggu-minggu tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja, karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Tingkat kebutuhan Maslow. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasanya aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Teori kepribadian psikologi analisis Carl Gustav Jung. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan. A. Struktur kepribadian. Jung mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian ini berfungsi untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepribadian tersusun oleh 3 sistem yang beroperasi dalam tingkat kesadaran, yaitu ego yang beroperasi pada tingkat kesadaran, 2. Kompleks yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran pribadi, 4. Archetype yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran kolektif. Isi utama ketidaksadaran kolektif ini adalah archetype. Archetype adalah model atau prototipe atau pola asli untuk membuat atau membentuk gambaran. Kemudian, keberadaan archetype ini tidak dapat disadari dari semua kemungkinan archetype. Jung percaya bahwa beberapa archetype memiliki arti khusus dalam kehidupan karena berkembang secara penuh dan kuat. Archetype muncul dalam bentuk yaitu persona, anima, animus, shadow, dan self. B. Dinamika kepribadian. Adanya depan versi struktur kepribadian yang kompleks membuat dinamika kepribadian menjadi sulit dibuat formulanya. Namun, Jung mencoba membuat dinamika kepribadian dari prinsip interaksi dan fungsi penggunaan energi psikis, sistem sikap, dan fungsi psikologis saling berinteraksi dengan tipe-tipe, yaitu 1. Opose saling bertentangan, 2. Kompensate saling mendukung, synthesis bergabung menjadi kesatuan. Prinsip ekuivalen yang menyatakan bahwa jumlah energi psikis selalu tetap.
hanya menyebarkan saja yang berubah. Misalnya, jika perhatian anak kepada orang tuanya menurun, makin memberikan kepada teman akan naik. 2. Prinsip ekstronomi yang menyatakan bahwa kecenderungan energi adalah menunjuk keseimbangan dari yang kuat yang lemah. Teori kepribadian individu dalam paradigma psikoanalisis. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan dalam materi ini. A. Cara hipnosis bisa dipakai sebagai terapi psikologi. Yang digunakan yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan secara konseptual, penegasan definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti. 26. Penegasan konseptual dibutuhkan agar definisi dari sudah ada. Adapun penegasan konseptual pada teori yang digunakan dalam penelitian. Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti beranjak, berpindah, dan berbeda dari keadaan yang semula. Tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan dan tidak ada dorongan. Namun dengan perubahan terjadi ketakutan, kebingungan, kegagalan, dan kegembiraan. Perubahan pertama dalam sepengetahuan cenderung dapat mudah dibuat akibat dari pembaca buku dan mendengarkan. Teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan dalam makalah materi ini. A. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri ada 3 sistem atau aspek, yaitu aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis. Untuk mempelajari dan memahami sistem menimbulkan ketegangan antara satu dan yang lain. Konflik ini dasar ketiga sistem kepribadian tersebut dapat menciptakan energi psikis individu dan lainnya merupakan satu tim yang saling bekerja sama dalam mempengaruhi perilaku manusia. Teori kepribadian paradigma dalam kepribadian. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan. A. Pengertian kepribadian. Definisi tentang kepribadian yang paling banyak dianut oleh para pakar psikologi di Indonesia. Berdasarkan definisi di atas, kepribadian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ia adalah organisasi yang dinamis, jadi tidak statis, tetapi selalu berubah setiap waktu. 2. Organisasi itu terdapat dalam diri individu, jadi tidak meliputi hal-hal yang di luar individu. 3. Organisasi itu terdiri atas sistem psikis menurut Alport, yaitu sifat, bakat, dan sebagainya, dan sistem fisik, anggota, dan organ-organ tubuh yang saling terkait. 4. Organisasi itu menentukan corak penyesuaian diri yang unik dari setiap individu terhadap lingkungan. Jelas bahwa menurut Alport, individu merupakan kesatuan tersendiri yang terpisah dari lingkungannya. Dalam diri individu itu terdapat organisasi psikofisik yang disebut kepribadian, dan kepribadian inilah yang menentukan reaksi individu terhadap lingkungannya. Teori kepribadian. Di sini definisi ruang lingkup psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan dalam materi dalam makalah ini. A. Kondisi eksistensi manusia. Konsep manusia, satu definisi dalam pandangan Marcus, berangkat dari asumsi tentang dalam melihat ketimpangan manusia modern saat ini. Marcus memulai dengan menganalisis sikap bawah sadar manusia yang akan membentuk manusia dan satu dimensi. Sikap Marcus dalam usaha pengembangan psikoanalisa Sigmund Freud dengan filsafat ekonomi Marx dipicu oleh suatu ketidakpuasan yang terus memuncak terhadap maksime ekonomi Marx. B. Teologi sosial. Sosiologi sebagai
ilmu memiliki beragam paradigma yang lahir dari para ilmuwan sosial. Beberapa di antaranya adalah tipologi paradigma sosial. Menurut George Reiser, terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Menurut yang terdiri dari paradigma naturalistis atau positivistik, paradigma humanistik atau interpretif, dan paradigma evaluatif.